Uncle, apakah ular bisa berbicara? Dan siapa yang mengendalikan ular dalam Kejadian pasal 3 ayat yang pertama? Nah, Uncle menjawab atas pertanyaan yang datang kepada Uncle. Tapi sebelumnya, Uncle menyapa dulu. Gimana imanmu di dalam Tuhan Yesus Kristus? Baik, puji Tuhan. Ular ketika dijadikan oleh Tuhan Allah dari tanah, ya, kalau kita lihat dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-19, tidak bisa berbicara. Hanya manusia saja yang dari debu tanah yang mampu berkomunikasi. Karena apa? Karena manusia telah diberikan napas hidup. Kalau kita lihat dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7. Jadi ular tidak bisa berbicara karena tidak diberikan napas hidup oleh Tuhan Allah. Tidak seperti manusia. Manusia bisa berbicara karena diberikan napas hidup oleh Tuhan Allah. Dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7. Sudah saya jawab ya. Nah, sebagaimana dalam Markus pasal 5 ayat yang ke-13. Coba kita baca apa isi Markus pasal 5 ayat yang ke-13 ya. Markus pasal 5 ayat yang ke-13. Saya akan bacakan. Uncle akan bacakan. Markus pasal 5 ayat yang ke-13. Lihat, dengar baik-baik. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Jadi kurang lebih 2000 ekor babi itu ditunggangi, dimasuki oleh roh-roh jahat. Di mana roh-roh jahat sebelumnya memasuki tubuh seorang manusia. Tetapi ketika Tuhan Yesus lewat di mana tempat manusia itu kerasukan oleh roh-roh jahat itu, dan roh-roh jahat itu berlutut di hadapan Tuhan ya. Dan roh-roh jahat itu meminta supaya diizinkan supaya memasuki 2000 ekor babi itu. Dan Tuhan mengabulkan. Kenapa Tuhan mengabulkan? Karena itu adalah binatang ya, babi adalah binatang dan manusia jauh lebih berharga ketimbang 2000 ekor babi ya. Di hadapan Tuhan manusia, satu jiwa itu berharga sekali. Satu jiwa itu berharga. Itu sebabnya kalau kita lihat nanti tujuan Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini adalah untuk menyelamatkan manusia yang telah berdosa. Jadi begitu berharganya manusia itu di hadapan Tuhan. Makanya ia rela datang menyerahkan nyawanya supaya kita itu hidup, mempunyai hidup. Dan babi-babi itu tidak ada bandingannya bila dibandingkan dengan manusia. Mau satu dunia pun, seisi dunia pun, manusia jauh lebih berharga. Itu sebabnya Tuhan mengizinkan roh-roh itu masuk kepada babi-babi. Bukan masuk kepada manusia, tidak. Karena manusia itu jauh berharga. Ya, dan roh-roh jahat itu masuk kepada kurang lebih 2000 kawanan babi. Dan ketika roh-roh jahat itu memasuki babi-babi itu, terjun ke dalam danau. Dan babi-babi itu mati lemas di dalam air itu, dalam danau itu. Inilah dimana kalau kita lihat secara fisik, fakta, bahwa babi-babi yang sebelum dimasuki oleh roh-roh jahat, babi-babi itu juga mempunyai insting bahwa itu berbahaya apa tidak, gitu dia. Mempunyai insting. Tetapi ketika roh-roh jahat memasuki babi-babi itu, yang mengendalikan babi-babi itu adalah roh-roh jahat. Dan roh-roh jahat itu membawa babi-babi itu terjun ke dalam danau. Dan ini juga yang terjadi pada ular yang ada di Taman Eden, di mana iblis yang menunggangi, iblis yang mengendalikan ular itu, sehingga ular itu berbicara. Jadi bukan ularnya yang berbicara, tetapi si penunggangnya yang menunggangi ular itulah yang mengambil alih. Seperti itu dia, yang mengontrol.
Jadi bukan ularnya, tetapi yang menunggangi ular itulah yang mengambil alih, sehingga ular itu melakukan apa yang telah dikehendaki si penunggangnya. Gitu dia, yang mengendalikan dia. Jadi sekali lagi, ular ketika Tuhan Allah membentuk dari tanah, kalau kita lihat dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-19, segala binatang, burung, di mana segala binatang dan burung itu tidak bisa berbicara karena tidak diembuskan napas hidup, ya, tetapi ditunggangi oleh iblis. Ya, dalam Kejadian pasal 3 ayat yang pertama, di mana ular dikatakan itu berbicara dan ditunggangi oleh iblis, ya, karena ular secara fisik, ya, yang dibentuk dari tanah nggak bisa berbicara karena tidak diembuskan napas hidup. Tetapi bisa berbicara kalau kita lihat bahwa ular itu sebagaimana babi-babi itu dikendalikan oleh roh jahat terjun ke dalam danau, begitu juga dengan iblis yang menunggangi ular itu sehingga berbicara. Dan juga kalau kita lihat, perhatikan dalam kitab Bilangan juga, di mana kuda Bileam juga dibuka mulutnya oleh Tuhan berbicara. Ya, jadi bukan kudanya yang berbicara, tapi bahwa Tuhan membuka mulut dari kuda yang ditunggangi oleh Bileam sehingga berbicara. Ya, jadi kita lihat konteks-konteksnya. Jangan disamakan semuanya. Ya, secara kalau kita lihat maknanya, bahwa kalau Tuhan yang mengendalikan, kalau Tuhan yang memakai, itu untuk kemuliaan bagi namanya, mendatangkan kebaikan atas hidup kita. Tetapi kalau iblis yang mengendalikan, iblis roh jahat yang merasuki, itu membuat jauh daripada Tuhan, membuat jauh dari kehendaknya, membuat kita tidak berada dalam damai sejahtera. Ya, kita harus bisa bedakan itu, ya. Jadi Uncle sudah menjawab bahwa ular tidak bisa berbicara ketika Tuhan Allah membentuk dari tanah, dan yang mengendalikan ular itu bisa berbicara dalam Kejadian pasal 3 ayat yang pertama adalah iblis, ya. Tuhan Yesus memberkati.